Jadi teman-teman gitu ya, especially karena nanti akan ada ledakan pertumbuhan penduduk gitu Mas, which is Gen Z gitu ya, atau misalkan Gen Alpha nanti yang akan menjadi bonus demografi. Betul, bonus demografi gitu ya, yang mereka akan menjadi the next leaders-nya gitu Mas. Ya mereka harus melihat ke arah sana gitu ya, bahwa syariah itu ya mudah gitu ya, syariah itu simple, syariah itu fair gitu ya. Mereka bisa menggunakan ke arah sana. Jadi nggak lagi melulu mikirin tentang halal dan haram lagi, udah bukan zamannya lagi gitu Mas. Let's say kita bicara, ada nggak sih tokoh muda untuk industri keuangan syariah? Rasanya sih nggak ada ya Mas, kayak gitu. Rasanya sangat minim. Kita cukup kehilangan waktu ya. Dan berarti betul. Ada gap ya di sana. Harusnya kita bisa punya solusi atau inovasi yang breakthrough kayak zaman dulu lagi gitu Mas. Yang memang idenya itu atau produknya itu segar gitu ya, atau layanannya itu segar sehingga bisa jadi harapan baru atau cahaya baru di market bahwa industri keuangan syariah ini di Indonesia nanti akan unggul gitu Mas. At least dalam mungkin 2 tahun ke depan atau 2030 deh, kita bisa menembus lagi market share yang sekarang masih 7%-an, bisa double digit gitu Mas. Rasanya sekarang belum banyak BPR syariah yang punya fokus tertentu gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kemarin itu banyak BPR syariah itu fokusnya justru ke mortgage Mas, ke KPR. Sedangkan KPR itu kan jangka panjang, more than 5 years kayak gitu ya. Jadi itu ada PR tersendiri untuk mengelola treasury-nya kan. Nah banyak BPR syariah akhirnya NPF-nya itu tinggi gitu ya, kejeblos. Karena mereka tidak bisa mengelola itu ya treasury tadi sendiri Mas. Betul. Sekarang teman-teman lagi kesulitan dari sisi funding gitu Mas, short di fundingnya. Gimana caranya agar fundingnya ini bisa tumbuh lebih maksimal gitu ya. Jadi nggak cuman hanya penempatan dana antar bank saja, tapi gimana mereka bisa cari good quality leads-nya dari pasarnya masing-masing. Dengan talent yang makin banyak, tapi supply-nya terbatas gitu, otomatis kan tampungannya atau embernya atau mangkoknya juga kan sangat terbatas. Jadi gimana caranya dari kampus juga bisa mengeducate bahwa kalau teman-teman yang masih muda ini mahasiswa-mahasiswa ini mau kontribusi di industri keuangan syariah, nggak melulu harus ke bank kayak gitu, tapi bisa ke industri keuangan syariah yang lainnya gitu Mas, masih luas banget. Memang fakta ya bahwa industri keuangan syariah kalau dibandingkan dengan konvensional, itu ibaratnya David sama Goliat gitu ya. Betul. David sama Goliat gitu. Artinya kalau kita menggunakan senjata yang sama, benar, pasti kalah lah. Benar gitu kan. Benar. Artinya kan memang harus flanking gitu kan. Jangan ada di dalam medan yang sama. Betul. Harus meng-create blue ocean. Betul. Setuju banget. Gitu ya deh. Setuju banget. Blue ocean. Setuju banget. Itu kan uniqueness, diferensiasi. Betul. Karena diferensiasi itu sebenarnya nggak hanya dari sisi produk itself, tetapi juga delivery-nya, segmennya, gitu kan. Nah, menurut nih Mas Bembi nih sebagai tokoh muda lah di industri keuangan syariah ya. Menurut saya memang penting ya bahwa industri keuangan syariah harus punya banyak tokoh-tokoh muda penggerak ya untuk bisa membesarkan industri ini ke depan gitu ya. Menurut Mas Bembi nih ya, apakah memang masih penting untuk kita selalu berfokus kepada market share? Atau daripada kita pusing mikirin market share yang masih belum tembus 10% ini, fokuskan dulu segala pikiran kita untuk at least misalkan menemukan satu positioning yang kuat, sehingga itu menjadi milestone yang kemudian tinggal di scale up. Karena kalau kita bicara startup lah misalkan, Mas Bembi juga seorang startup founder ya, itu selalu kita bicara dari awal MVP gitu kan ya, yang memang kuat, kemudian tinggal kita scale up nanti gitu kan. Menurut Mas Bembi gimana sebenarnya? Atau apakah kita memang harus
tetap berpikir bahwa kita harus punya ibarat katanya itu share yang besar langsung gitu kan ya, dengan misalkan merge dari banyak bank gitu atau gimana sebenarnya? Ya, sebenarnya kan jalannya itu bisa organik, anorganik gitu Mas. Kalau misalnya tadi kita mau punya market share yang besar. Tapi tadi kalau misalnya Mas Fer tanyakan pentingan mana gitu ya, apakah mikirin market share atau kita bisa punya apa ya istilahnya, bisa punya milestone gitu ya, agar nanti si milestone ini atau dari entah itu produk gitu ya, itu bisa menjadi campaign and then ningkatin market share gitu ya. Itu menurutku dua-duanya sama penting Mas. Jadi kita harus berjalan beriringan gitu, paralel gitu ya. Harus ada yang mikirin gimana caranya membesarkan market share keuangan syariah di Indonesia gitu ya. Malaysia bisa, tadi Iran apalagi bisa yang 100% gitu, kenapa Indonesia? Tapi kalau Iran sama Malaysia kan memang dukungan dari kuat. Betul. Kalau Indonesia kan belum gitu. Betul. Nah, kira-kira bagi pelaku industri keuangan syariah kan ada istilah control what you can control. Benar. Prioritisasinya di mana? Benar. Oke. Harusnya kalau misalkan yang bisa kita kontrol ya pasti tadi dari sisi milestone masing-masing player di industri keuangan syariah gitu Mas. Gimana caranya mereka bisa berkontribusi untuk bisa menaikkan tadi lah kita lihatnya dari lebih simpelnya adalah aset size-nya gitu mungkin Mas. Jadi yang tadinya misalkan masih X rupiah gitu ya tahun 2025 kemarin, gimana caranya 2026 ini bisa jadi double X gitu, triple X atau lebih besarnya lagi kayak gitu Mas. Nah itu kan caranya seperti apa, harus ada diferensiasinya, harus ada keunggulan dari sisi services dan produknya kayak gitu Mas. Itu yang harus mereka tampilkan kan. Dan yang penting juga menurutku adalah regenerasi Mas, regenerasi orang-orang yang concern terhadap industri keuangan syariah ini itu harus ada gitu ya. Misalkan tadi dari generasi pendahulu, mungkin kayak aku pribadi gitu Mas, dulu waktu SMP beli buku di Gramedia itu perbedaan bank konvensional sama bank syariah gitu ya, karyanya Pak Syafi Antonio kayak gitu. Itu menarik banget tuh Mas. Jadi belajar di sana. Dan SMA aku pernah jualan jadi agennya Syari. Lu ada tuh Mas, Mualat punya kartu tabungan Syari yang ada di PT Pos gitu ya. Itu jualin itu buat nambahin penghasilan gitu. Jadi sebenarnya keuangan syariah itu punya modal yang kuat gitu ya. Apalagi dulu kan zamannya kalau aku baca sejarahnya zamannya Pak Presiden almarhum Soeharto gitu Mas. Itu kan beliau yang mendorong agar adanya bank syariah pertama di Indonesia kan, Muamalat. Jadi ayah kebetulan dulu PNS, katanya sempat ini Mas di-push untuk di-force untuk bisa beli sahamnya Bank Muamalat kalau nggak salah kayak gitu dulu. Jadi potongan gajinya gitu ya dibeli di sana. Jadi ada bank syariah pertama di Indonesia tuh. Nah, harusnya kita bisa punya solusi atau inovasi yang breakthrough kayak zaman dulu lagi gitu Mas. Yang memang idenya itu atau produknya itu segar gitu ya, atau layanannya itu segar sehingga bisa jadi harapan baru atau cahaya baru di market bahwa industri keuangan syariah ini di Indonesia nanti akan unggul gitu Mas. At least dalam mungkin 2 tahun ke depan atau 2030 deh kita bisa menembus lagi market share yang sekarang masih 7%-an, bisa double digit gitu Mas. Sesuai dengan targetnya OJK juga kan. OJK kan juga pengen kita targetnya market share-nya bisa double digit gitu ya, at least tembus 10-11%-an. Nah, ini bisa digerakin ke situ sih Mas. Ya atau mungkin ada push juga dari government bahwa dibikin lagi tuh misalkan bank syariah yang gede gitu ya. Karena saat ini mungkin ada BSI gitu ya, itu yang besar banget, BSN. Jangkar lah gitu ya. Betul, Bank Jangkar jadi anchor bank, BSN belum kelihatan lah ya penetrasi di marketnya. Tapi harus dibikin lagi mungkin 1 atau 2 bank syariah besar lagi sehingga udah ada big playersnya yang nanti ini akan bisa mendorong market shares industri keuangan syariah di Indonesia agar lebih besar lagi gitu Mas. Jadi keberadaan anchor bank ya, itu memang perlu ya. Perlu banget ya. Perlu banget. Itu bisa menjadi ngangkat juga kayak player-player yang di bawahnya. Benar. Contohnya kayak konversi BPD juga kan Mas, di daerah kan itu juga mendorong untuk peningkatan market share juga kan. Kalau sekarang kan sebenarnya udah ada BSI misalnya gitu ya. Betul. Terus di BPD di daerah juga banyak yang udah konversi nih sebagian. Yang saya dengar kita sejumlah BPD udah
udah ada yang mengkonversi fully jadi syariah gitu kan ya. Belum cukup ya untuk saat ini. Masih jauh sih Mas, karena jauh ya. Karena sekarang yang jadi the only giant menurutku adalah BSI aja, sedangkan BPD yang tadi sudah konversi syariah atau yang mau konversi syariah itu masih tadi kalau David Goliath itu dia masih jadi Davidnya lah masih kecil gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa munculkan bank-bank syariah lain yang besarannya itu ya bisa 11-12 sama BSI gitu Mas. Kalau ini kan dulu Mas Bembi aktif nih di manajemen suatu fintech ataupun bank syariah ya. Ya, BPR syariah betul. BPR syariah ya. Waktu itu apa yang menjadi kendala untuk misalkan istilahnya kendala utama lah yang menurut Mas Bembi ini agak ultimate nih gitu kan ya. Yang nggak hanya dirasakan oleh Mas Bembi tetapi juga hampir seluruh gitu kan ya. Mungkin pelaku perbankan khususnya yang di BPR di Indonesia gitu. BPR syariah di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya kalau di industri BPR sendiri Mas, itu kondisinya mungkin beda sama bank syariah. Bank syariah. Yang bank umum syariah gitu ya atau unit usaha syariah. Mereka kan mainannya lebih ke kelompok gitu ya, ke community, lebih kecil lagi. Yang jadi isu utama sebenarnya di BPR syariah adalah dari sisi good governance GCG. Jadi dari tata kelola Mas, itu tata kelola sendiri banyak sekali kalau kita lihat data gitu ya di OJK, banyak BPR syariah itu yang tata kelolanya belum baik sehingga NPF-nya tinggi kayak gitu Mas. DPK-nya juga nggak besar, otomatis trust dari masyarakat juga kan menurun. Nah itu satu. Yang kedua dari sisi manpower quality ya Mas, manpower quality di BPR syariah itu masih belum bagus gitu ya. Dalam artian adalah kalau kita leveling gitu ya, nomor satu misalkan bank umum syariah, BPR syariah itu masih di bawahnya kayak gitu Mas. Jadi itu yang kelihatan. Dan yang ketiga mungkin fokus ya Mas. Fokusnya adalah kita mau mainnya kemana dulu nih. Kayak dulu kita karena kita mungkin basicnya startup gitu ya, kita lebih banyak playground activity dalam artian adalah R&D-nya lebih banyak. Sedangkan kita R&D untuk di bank sendiri sama misalkan di startup company kayak misalkan di e-commerce gitu Mas, atau di ride hailing gitu, itu berbeda jauh kan Mas, karena kita ada terbentur sama aturan-aturan yang ada di OJK gitu Mas, di regulator. Jadi nggak bisa tuh playground areanya atau ruang bermainnya tuh seluas itu gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah kalau di perbankan sendiri sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang secara produk intinya itu aja, terbagi jadi dua kan, funding, lending, atau misalkan FBI, fee based income. Cuman kita mau fokusnya kemana dulu nih? Kita mau garap ya adalah ke micro segment, ke consumer segment, atau yang lebih tinggi lagi misalkan ke commercial segment gitu ya. Tapi kalau untuk BPR syariah atau BPR sendiri sebenarnya itu lebih cocok kita mainannya itu tadi yang ke micro gitu Mas, sama ke arah yang consumer gitu ya. Karena kalau mainannya yang gede-gede kita kan pasti kepentok juga sama BMPK atau BMPD kita Mas, seperti itu. Ya artinya kan fokus itu sangat diperlukan ya. Sangat, betul. Terutama untuk istilahnya pemain-pemain yang memang sumber dayanya masih terbatas. Iya, betul. Kan begitu ya? Betul. Istilahnya lebih baik kita spesialis di field tertentu. Benar. Tapi kita punya kekuatan yang istilahnya diperhitungkan pasar. Dibanding kita menjadi mini. Betul. Iya kan ya? Betul. Mini dari perbankan gitu kan. Betul banget. Punya semuanya juga gitu, tapi kecil-kecil gitu. Benar banget. Nah, sebenarnya udah banyak gak sih misalkan BPR yang istilahnya di luar dari masalah manajemen ya. Tadi kan Mas Bembi juga menyinggung salah satu aspek yang jadi kendala itu masalah manajemen yang belum kuat ya. Tapi secara bisnis model nih udah mulai banyak gak sih BPR yang fokus hanya ke hal-hal tertentu, industri tertentu gitu kan ya, atau produk-produk tertentu gitu kan. Kalau bicara sudah banyak mungkin kita harus cek data gitu Mas. Cuman kalau dari sisi BPR syariah gitu ya, rasanya yang fokus ke sana tuh belum banyak gitu Mas.
contoh kayak kita ada di Hijrah Bank gitu ya. Kita Hijrah Bank itu kan sekarang the one and only BPR Syariah yang punya layanan digital atau PJP license gitu Mas. Nah itu kan fokusnya kemana? Kita fokusnya adalah ke retail customer gitu ya. Kita bisa mendapatkan dana pihak ketiganya instead of kita ngamen gitu ya ke ke customer satu-satu. Tapi dengan layanan teknologi kita bisa memperluas area layanan kita. Ke funding nih ya. Funding betul Mas, ke funding. Nah, financingnya kita bisa mainannya kalau untuk Hijrah kemarin gitu Mas ya. Kita mainannya ada beberapa hal yang secara industri itu nggak sunset. Contohnya kita mainan fokusnya ke pendidikan gitu Mas, ke kesehatan. Jadi kita kerjasama dengan beberapa sekolah gitu ya. Itu kita sekolah tersebut kalau misalkan dia ada kebutuhan untuk modal kerja sekolahnya, untuk pembangunan contohnya, investasi terus untuk kebutuhan karyawannya, misalkan dia butuh untuk beli mobil, beli motor, secara consumer financingnya itu bisa kita cater gitu, jadi terpotong gaji karena gajinya masuk ke bank kita kayak gitu Mas. Jadi kita memang fokusnya ke sana kayak gitu Mas. Jadi rasanya sekarang belum banyak BPR Syariah yang punya fokus tertentu gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kemarin itu banyak BPR Syariah itu fokusnya justru ke mortgage Mas, ke KPR. Sedangkan KPR itu kan jangka panjang, more than 5 years kayak gitu ya. Jadi itu ada PR tersendiri untuk mengelola treasury-nya kan. Nah banyak BPR Syariah akhirnya NPF-nya itu tinggi gitu ya, kejeblos. Karena mereka tidak bisa mengelola treasury tadi sendiri Mas. Betul. Jadi makanya kita lebih preferensi kita adalah lebih main ke pembiayaan yang jangka waktunya pendek kayak gitu Mas. Karena itu lebih comfort di kita dan kita juga itu tadi untuk dana pihak ketiganya tentunya selain deposito pasti kita mengincar dana murah dari saving account tadi. Nah, gimana caranya? Ya kita perbanyak fitur-fitur layanan yang bisa mensupport kebutuhan dari customer individu kita gitu ya Mas. Jadi misalkan dia mau PPOB gitu ya, lain sebagainya itu bisa di kita, atau bayaran sekolah itu bisa di kita. Jadi at least ada segmen konsumen tertentu yang memang mereka bisa pindah ke kita, karena itu tadi pindah itu kan bukan hanya sekedar syariah aja ya, tapi ada value yang bisa kita hadirkan juga di situ gitu. Ya, menarik ya sebenarnya bahwa balik lagi itu masalah fokus ya. Dan arti ketika kita punya resource yang terbatas gitu kan ya, better untuk fokus sehingga seluruh sumber daya dialihkan ke hal yang membuat kita menjadi salah satu pemain yang kuat, walaupun dalam field tertentu, gitu kan. Dibanding kita menjadi generalis yang punya semua tapi lemah ya. Betul Mas. Tapi mungkin di syariah itu juga ada, misalkan ada yang fokus ke A, fokus ke B, fokus ke C gitu kan. Sehingga kolaborasi juga dimungkinkan terjadi kan. Betul, sangat mungkin. Betul, sangat mungkin. Sekarang udah ada belum kolaborasi seperti itu dengan BPR Syariah lain? Iya. Kolaborasi sudah ada Mas, cuman belum se-strong kayak misalkan kalau di bank syariah dulu gitu ya. Adanya sindikasi gitu Mas, belum se-strong itu karena biasanya kalau di BPR itu secara habitnya mereka kalau untuk sindikasi itu mereka masih commonnya itu adalah proyek-proyek yang mereka memang nyaman di bidangnya. Kayak misalkan kita nih waktu dulu di Hijrah kita sindikasi itu butuhnya adalah pembiayaan yang sifatnya produktif gitu Mas, bukan yang konsumtif kayak bukan KPR atau ke developer gitu, tapi yang sifatnya memang komersial. Nah itu banyak teman-teman yang memang belum common ke sana Mas. Jadi itu dimungkinkan, cuman memang butuh waktu ya kalau misalnya kita mau sindikasi secara lebih besar lagi di industri BPR Syariah. Itu sebenarnya ada asosiasinya kan ya? Ada. Sekarang namanya Himbarsi. Dulu kan Asbisindo gitu kan, antara Asbisindo. Sekarang ada namanya Himbarsi. Kayak gitu Mas. Jadi ada arah sana. Ya mungkin memang perlu waktu ya. Untuk. Cuman kalau dari sisi teman-teman BPR sendiri ya, dari Himbarsi ya tadi ya. Udah ada blueprintnya belum sih gimana ke depan?
Blueprint sudah ada Mas, blueprint sudah ada. Kayak misalkan penguatan di sektor digital juga sudah ada. Karena kan apalagi dari undang-undang P2SK gitu ya, OJK juga mensupport gitu ya, dari government juga mensupport. Itu ada ke arah sana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi di industri keuangan syariah dan kita lihat lebih makro lagi, sebenarnya BPR syariah dengan bank umum syariah itu bedanya sekarang udah beda tipis Mas, udah beti gitu, 11-12. Jadi apa yang produk dan layanan yang ada di bank umum syariah itu bisa juga loh dilakukan oleh bank perekonomian rakyat syariah atau BPR syariah. Seperti itu. Yang nggak ada memang yang kita tidak bisa kayak gitu. Kayak misalnya kita kan nerbitin SBLC kayak gitu Mas, Giro gitu ya, kita belum bisa. Cuman kayak misalkan layanan digital, kayak misalkan dia mau ada falas gitu ya, atau misalkan dia bahkan mau IPO gitu Mas, itu sudah bisa dilakukan tuh di BPR syariah. Jadi sebenarnya secara apa ya, secara cangkang sudah ada gitu Mas, secara fieldnya sudah ada. Cuman sekarang adalah yang jadi challenge selanjutnya, gimana caranya membuktikan bahwa di industri ini sendiri gitu ya, teman-teman BPR syariah ini bisa se-strong atau bisa lebih besar gitu ya, kayak di bank umum syariah gitu Mas. Jadi tadi ada yang besarnya, tapi kita diperkuat juga sama yang kecil-kecilnya gitu Mas. Semua orang butuh bekerja. Karena itu, peluang kerja seharusnya ada di mana saja. Bisa Daya bantu kamu cari lowongan kerja dari seluruh Indonesia. Lowongan untuk disabilitas dan senior ada tanda khususnya. Penasaran sama status lamaran kerja kamu? Tenang, kamu bisa pantau prosesnya langsung dari dashboard pribadi kamu. Ada juga fitur yang memudahkan rekruter dan kandidat ngobrol langsung. Siapa tahu dari ngobrol langsung cocok. Bisa Daya, bantu kamu cari lowongan kerja dari seluruh Indonesia. Ya, kita bicara ekosistem. Betul, bicara ekosistem. Jadi ekosistem itu pasti biasanya ada yang menjadi anchor gitu kan. Ada yang pemain pendukung, tapi juga ada spesialisasi tertentu ya, betul. sehingga bisa saling bersinergi. Ya. Karena penting sinergi nih. Ngomong masalah sinergi gitu ya, itu kan nggak hanya terkait masalah sindikasi, tapi juga bisa misalkan sinergi opportunity gitu kan ya. Let's say misalkan ada kebutuhan customer yang mungkin nggak bisa dipenuhi oleh suatu BPR syariah misalkan ya, karena dia spesialisnya di satu bidang. Ini kan bisa di apa namanya, diferensiasi kita ya, ke bank BPR syariah memang fokusnya ke situ, ke yang kebutuhan customer tadi gitu kan ya. Itu gimana nih? Udah ada belum? Kita sudah pernah melakukan itu dan gitu. Kita pernah menerima seperti itu juga Mas. Jadi memang saling mereferalkan gitu ya. Jadi contohnya misalkan kita fokusnya ke apa namanya, ke konsumtif gitu ya. Konsumtif tapi yang produknya adalah lebih ke bukan ke yang mass market tapi lebih ke employee benefit program gitu Mas. Jadi itu bisa referalkan ke bank kami gitu ya. Atau misalkan tadi mereka BPR syariahnya juga mereka fokusnya konsumtif cuman lebih ke mass market gitu Mas. Nah itu yang belum bekerja sama dengan kita gitu ya, dari sisi HR-nya gitu ya atau perusahaannya, itu bisa kita referensikan ke bank yang lain. Atau misalkan di kita ada yang unit apa bisnis yang produktif gitu ya, ada BPR syariah lain yang memang tidak main di sana, itu bisa dialihkan ke kita, itu bisa masih. Dan tidak timbal baliknya adalah kayak misalkan kita
bisa penempatan untuk DP2-nya gitu ya di bank BPR syariah tersebut, itu bisa juga kita lakukan. Seperti itu Mas. Asosiasi sendiri ya itu sudah maksimal belum menjahit istilahnya potensi sinergi antar anggotanya? Sejujurnya belum maksimal. Himbarsi sendiri gitu ya, kalau misalnya kita bicara BPR syariah itu masih belum maksimal. Kenapa? Karena lebih banyak yang dilakukan oleh teman-teman di Himbarsi ini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke mungkin seremonial gitu Mas. Satu, yang kedua yang dilihat adalah mereka saat ini fokusnya, kalau misalkan kita bicara contoh kemarin ada event Himbarsi gitu ya, yang ada kayak kelasnya masing-masing gitu Mas. Jadi ada kelas digital gitu. Dulu mereka seneng tuh ikut misalkan kelas digitalisasi gitu ya, fokus seminar digitalisasi. Tapi karena challenge-nya itu luar biasa sulit menurut teman-teman di BPR Syariah, akhirnya event kemarin Himbarsi itu, asosiasi itu, yang datang itu hanya sedikit Mas, hanya mungkin beberapa orang saja. Karena dia melihat nggak apa ya, untuk menembus digitalisasi kita mendapatkan izin digital itu sulit gitu ya. Jadi akhirnya mereka back off ke sana gitu Mas. Jadi sebenarnya ini harus diperkuat. Ya mungkin karena Himbarsi sendiri baru kan. Karena kan sebelumnya adalah under Asbisindo. Nah, jadi nanti gimana caranya dari asosiasi ini bisa membuat program-program yang memang saling memuatkan antar BPR Syariah. Let's say misalkan sekarang teman-teman lagi kesulitan dari sisi funding gitu Mas, short di fundingnya, gimana caranya agar fundingnya ini bisa apa namanya, bisa tumbuh lebih maksimal gitu ya. Jadi nggak cuman hanya penempatan dana antar bank saja, tapi gimana mereka bisa cari good quality leads-nya dari pasarnya masing-masing, kayak gitu Mas. Atau misalkan tadi dia banyak rata-rata biasanya BPR Syariah itu NPF-nya itu tinggi kayak gitu. Gimana caranya agar NPF-nya nggak tinggi kayak gitu ya. Cara collection-nya gimana agar bisa lebih efektif. Atau misalkan hal sederhana nih Mas, kayak misalkan banyak tuh BPR Syariah yang pengikatan jaminannya tidak sempurna gitu. Jadi kan nggak bisa kita nggak bisa kita lakukan eksekusi gitu ya. Nah ini kan harus ada nih. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah tadi edukasinya dulu. Jadi mereka bisa bersatu gitu ya dalam penguatan program-programnya untuk melakukan edukasi gitu ya, yang akhirnya nanti bisa memberikan impact yang baik terhadap masing-masing BPR Syariahnya gitu Mas. Nah kita bicara SDM nih. Ya. SDM di industri keuangan syariah. Gimana sekarang SDM? Udah, soalnya saya lihat juga sebenarnya sekolah-sekolah ekonomi syariah banyak juga ya, bahkan di di PTN sekarang kan juga sudah ada jurusan keuangan syariah atau perbankan syariah. Yang diterima juga tiap tahun juga sebenarnya nggak sedikit juga. Betul. Mas Bembi gimana sekarang? Secara lulusan memang banyak Mas, kalau misalnya kita lihat di data gitu ya. Karena kan peminat ke industri keuangan syariah atau perbankan syariah kalau di kampus-kampus itu minatnya banyak, makanya kan kelasnya dibuka terus. Tapi yang jadi concern adalah sekarang ini secara manpower di industri keuangan syariah itu sebenarnya kan they are coming from conventional bank kan Mas. Which banyaknya kayak gitu kan, apalagi yang petinggi-petingginya atau senior bankersnya datangnya dari conventional banks yang mereka belum tahu know-how-nya di industri keuangan syariah gitu ya. Makanya tadi kalau balik lagi ceritaku sebelumnya, banyak yang mis-selling gitu Mas, atau yang jadi akhirnya miscommunication gitu ya. Karena mereka mengartikan, ya udah mereka misalkan sebelumnya kerja di bank konvensional and then dicemplungin ke unit usaha syariahnya gitu ya. Sedangkan target kan jalan terus nih, Argo jalan terus. Tapi product knowledge-nya juga belum paham detail kan Mas. Akhirnya mereka jualannya itu kurang tepat lah ya, tidak tepat sasaran kayak gitu Mas. Jadi ini yang saat ini masih terjadi sih. Nah, jadi harapannya adalah ya tadi dengan mungkin di bank-bank syariah tersebut bisa bikin program kayak tadi ODP, MT yang tadi lulusan dari jurusan keuangan syariah atau perbankan syariah. Mereka benar-benar bisa jadi the next leader yang memang paham itu Mas, ngelotok dari A to Z-nya. Tapi bukannya perbankan syariah juga udah lebih dari 1 dekade ya?
Betul. Bahkan 2 dekade. Betul. Mestinya kan yang dari awal-awal masih muda, termasuk misalnya Mas Bembi kan, Betul. ya kan, udah bisa diharapkan jadi top leader dong mestinya sekarang. Tapi realitanya banyak yang angkatan aku for example itu Mas, mereka karirnya itu banyak yang shifting juga Mas. Shifting dalam artian adalah daripada gini, instead of mereka di industri keuangan syariah gitu ya. Betul, ada yang mereka balik lagi ke industri keuangan konvensional atau loncat gitu dalam artian hijrah gitu ya ke industri keuangan konvensional. Ada yang memang mereka loncat industri lain kayak gitu Mas. Ada yang kayak gitu. Apalagi kemarin dengan adanya wave startup atau fintech itu banyak banget yang kesana Mas. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat makanya sekarang let's say kita bicara ada nggak sih tokoh muda untuk industri keuangan syariah? Rasanya sih nggak ada ya Mas kayak gitu. Rasanya sangat minim. Kita cukup kehilangan waktu ya. Dan berarti betul. Ada gap ya di sana. Ada gap ya, maksudnya dari sejak let's say misalnya Bang PSM aja dulu deh. Ya. PSM kan 2002 ya kalau nggak salah ya. Didirikan ya. Berarti kan udah 24 tahun. Itu kan masa yang sebenarnya cukup ya. Kalau misalnya waktu itu baru lulus umur 23 plus 24 umurnya udah hampir 50 kan ya. Betul. Itu kan sebenarnya udah bisa menduduki kursi jajaran direksi itu sebetulnya. Betul banget. Nah, sebenarnya ada satu hint lagi sih Mas, ada satu clue kenapa mungkin nggak berkembang gitu ya. Karena tadi contohnya kayak teman-teman yang ada dulu kan ada BNI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, ada BRI Syariah. Tapi kan mereka dilebur jadi satu menjadi BSI. Otomatis kan secara jumlah pegawainya itu kan jadi nggak banyak kan Mas. Jadi di squeeze gitu kan, jadi squeeze. And then orang-orang yang potensial mungkin di bank-bank tersebut sebelum di merger, itu akhirnya mereka pindah ke tempat lain kayak gitu Mas. Ada yang industri lain, ada misalkan di bidang ada konven gitu ya. Ada misalkan larinya, contoh kayak ada teman dulu dia itu salah satu potensial talent lah Mas. Sebut banknya boleh, nggak apa-apa ya? Atau nggak boleh? Nggak usah. Sebut dari bank syariah tersebut gitu Mas. Tapi karena di merger, akhirnya dia pindah ke tempat lain, masih BUMN juga, cuman ke bidang yang lain. Itu kan mestinya sayang aja. Jadi ya tadi di situ juga jadinya ada gap lah, gap talent di sana Mas. Ada talent gap di sana. Oh iya. Gitu Mas. Jadi ya sangat disayang ya nih sebenarnya. Kenapa tidak talent itu, kalaupun misalkan ya dia nggak tertampung gitu kan di bank merger itu, nggak create sendiri aja, atau misalnya menggedekan BPR. Nah, kan? Seperti yang dilakukan oleh Mas Bembi kan ya, BPR itu dengan BPR kekinian gitu kan ya kan? Ya. Mungkin banyak orang yang belum berani ke sana gitu Mas. Karena kan itu harus melepaskan kenyamanannya mereka ya Mas, teman-teman ini ya. Yang mereka bisa dapat let's say bonus berapa, gaji berapa, fasilitas berapa gitu Mas, yang nyaman. And then mereka harus ibaratnya turun ke BPR, ke kelasnya BPR gitu ya. Yang secara regulasi wise-nya juga cukup berbeda gitu Mas. Dan mainannya juga berbeda. Misalnya dia dulu punya nasabah yang puluhan miliar atau bahkan yang ratusan miliar. Dia turun ke industri BPR kan otomatis nggak bisa nge-reach yang kesana kan Mas. Jadi itu bisa jadi semacam kayak apa ya, kayak batasan gitu Mas. Akhirnya mereka nggak berani terjun ke sana kayak gitu. Jadi mereka lebih milih ke pindah industri yang memang besar juga ya. Sebenarnya kaderisasi leaders di industri sebenarnya juga harus diperhatikan ya. Ini sebenarnya betul banget. Jadi isu yang mungkin saya nggak tahu ya, saya juga baru aware saat ini nih, ya kan, bahwa iya ya sebenarnya kan generasi awal gitu kan yang mungkin pas tahun 2000-an awal itu masuk di ODP gitu, MT itu ibarat katanya udah kayak harvesting dong sekarang syariah ya kan ya. Mereka udah punya 20 tahun pengalaman kerja gitu kan ya, udah memahami istilahnya industri syariah, kemudian juga market Indonesia kayak gimana gitu ya. Harusnya mereka punya sudah bisa menjadi tokoh yang kemudian bisa memberikan istilahnya itu ide-ide segar.
untuk bagaimana industri perbankan syariah bisa lari lah gitu ya. Iya, betul. Ya harapanku sih Mas, maksudnya semoga makin banyak unit usaha syariah yang spin off. And then itu kan membutuhkan manpower yang banyak kan, membutuhkan talent-talent yang bagus kan. Akhirnya talent-talent yang tadinya loncat industri atau lari ke industri yang konvensional, mereka bisa kembali lagi ke industri keuangan syariah, dan itu bisa membesarkan market industri keuangan syariah di Indonesia sih Mas. Harapanku pribadi kayak gitu sih ya, kayak gitu. Kalau bicara yang lebih bawahnya lagi, misalkan kita bicara yang fresh graduate gitu ya. Yang baru lulus ya, karena sekarang banyak program nih, ya kan. Menurut Mas Bembi gimana ke depan gitu lah, anak-anak lulusan sekolah ekonomi syariah ini, potensi buat mereka kayak gimana? Peluang buat mereka juga seperti apa gitu? Peluang masuk ke industri keuangan syariah besar sih Mas. Tapi ya itu tadi ya, maksudnya point of view mereka jangan mikir masuk ke industri keuangan syariah, gua harus kerja di bank umum syariah gitu Mas. Jadi mereka bisa kerjanya ada di asuransi syariah, multifinance syariah, BPR syariah gitu Mas. Atau bisa juga mereka kerja di industri yang memang mendorong ekosistem halal di Indonesia gitu Mas. Jadi itu bisa ke sana kan arahnya. Jadi kalau sekarang gimana kira-kira? Apakah sudah dikondisiin seperti itu oleh kampus-kampus? Belum. Karena biasanya kampus mereka hanya menyarankan ya masuknya ke perbankan syariah aja kayak gitu, karena mungkin yang lebih common, yang lebih bisa dijual gitu ya. Lebih bisa dijual, betul. Harapannya itu kayak gitu ya. Betul, di perbankan syariah. Sedangkan perbankan syariah di Indonesia kan masih segitu-gitu aja gitu Mas. Kayak gitu. Dengan ya balik lagi ya, dengan talent yang makin banyak tapi supply-nya terbatas gitu, otomatis kan tampungannya atau embernya atau mangkoknya juga kan sangat terbatas. Jadi gimana caranya dari kampus juga bisa mengeducate bahwa kalau teman-teman yang masih muda ini mau, mahasiswa-mahasiswa ini mau kontribusi di industri keuangan syariah, nggak melulu harus ke bank kayak gitu, tapi bisa ke industri keuangan syariah yang lainnya gitu Mas. Masih luas banget. Itu mungkin pesan yang bagus itu dari Mas Bembi nih untuk audiens dari Green Flag yang masih muda-muda ini ya. Dan arti jangan hanya terfokus bahwa kalau kalian sekarang sekolah di ekonomi syariah misalkan satu, bahwa kalian satu-satunya tempat cuma bank syariah, enggak. Benar. Karena mestinya sekolah ekonomi syariah itu bukan mendidik orang hanya untuk jadi pegawai bank ya. Ya, betul banget. Tetapi untuk menjadi istilahnya tuh orang-orang produktif yang mampu nanti mensupport perkembangan dari ekosistem syariah. Iya, betul. Whoever lah. Mau rule apa aja gitu kan ya. Betul. Seperti itu ya. Betul banget Mas. Jadi jangan membatasi diri hanya saya mau jadi banker gitu. Enggak ya. Iya, betul. Kenapa enggak jadi entrepreneur juga misalnya? Betul, entrepreneur juga bisa, betul banget. Betul banget. Ya, kampus juga harusnya mengconsider ini ya. Iya. Jadi kampus-kampus ekonomi syariah yang punya program ekonomi syariah juga ya harus mindsetnya harus diganti ya. Benar. Harus diganti. Karena kalau kita masih bertumpu kepada ini nanti penyerapannya ke bank syariah, ya kasihan ya. Benar. Adik-adik itu akhirnya malah nggak terserap. Betul banget Mas. Betul. Oke. Kita udah sampai ke penghujung nih Mas Bembi gitu kan ya. Tadi banyak ya isu-isu, kendala-kendala, tapi juga peluang-peluang gitu kan. Di industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah yang kita bahas. Saya ingin bertanya satu ya. Kira-kira nih dari point of view Mas Bembi gitu ya. Kalau kita bicara satu langkah yang mungkin signifikan ya, yang harus kita lakukan secara bersama-sama tentunya ya, karena tanggung jawab ini sebenarnya nggak individu ya, kolektif ya, terhadap siapapun lah yang concern ya terhadap perkembangan industri syariah. Langkah apa gitu kan? Langkah pertama apa gitu yang bisa kita lakukan yang kemudian ini insya Allah akan mengarahkan kita gitu kan ya ke suatu
improvement gitu kan ya, sehingga kita bisa bersama-sama ya menggerakkan industri syariah ini lebih luas lagi, sehingga yang namanya double digit itu ya bukan lagi sesuatu mimpi sebenarnya. Betul. Itu udah gampang lah capainya. Kira-kira apa Mas? Oke. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan Mas, yang first thing first gitu ya, yang basic, kita harus menyadari bahwa syariah itu sebenarnya way of life kan Mas. Jadi termasuk di dalamnya adalah turunannya ekonomi syariah. Jadi kita mesti aware dulu ke arah sana sih. Jadi syariah itu bicara tentang transparansi, fairness kayak gitu Mas. Dan dari sisi produknya juga sekarang sudah bersaing dengan yang syariah atau dengan konvensional. Jadi teman-teman gitu ya, especially karena nanti akan ada ledakan pertumbuhan penduduk gitu Mas, which is Gen Z gitu ya, atau misalkan Gen Alpha nanti yang akan menjadi bonus demografi. Betul, bonus demografi gitu ya, yang mereka akan menjadi the next leaders ya gitu Mas. Ya mereka harus melihat ke arah sana gitu ya, bahwa syariah itu ya mudah gitu ya, syariah itu simple, syariah itu fair gitu ya. Mereka bisa menggunakan ke arah sana. Jadi nggak lagi melulu mikirin tentang halal dan haram lagi, udah bukan zamannya lagi gitu Mas. Tapi lebih ke syariah itu adalah value ya gitu. Jadi sebisa mungkin mereka melihatnya adalah ke arah sana gitu ya. Jadi mereka kalau misalkan mau pakai keuangan syariah, itu keuangan syariah itu bisa kok compete dengan yang non syariah gitu ya, even better gitu Mas. Kayak gitu. Karena kan tadi kita bahas ada produk-produk yang memang tidak ada di keuangan konvensional. Nah harusnya generasi selanjutnya nanti bisa sadar akan hal itu. Ya karena kan ini tanggung jawab bersama ya, stakeholders keuangan syariah itu ke arah sana sih Mas. Jadi apalagi sekarang pemain besarnya sudah ada kayak gitu, dan dari kampus juga sudah banyak kelas-kelas atau jurusan-jurusan tentang ekonomi syariah, perbankan syariah. Tinggal ya itu tadi dibikin gimana caranya kita bisa jadi konsumen yang memang loyal gitu ya terhadap industri keuangan syariah, karena itu kebutuhan kita sehari-hari gitu Mas. Itu sih kalau dari aku Mas. Ya. Itu menurut saya sangat prinsipal ya, prinsipal. Memang ketika ibarat gini, ketika kita bicara syariah itu sebenarnya kan tidak hanya bicara tentang way of life dari umat Islam aja sebenarnya. Betul. Ya kan, karena saat yang saya pelajari beberapa dekade ini gitu di syariah, syariah itu simple sebenarnya. Mengajarkan bagaimana kita berbuat malah. Muamalah itu kan hubungan sosial ya, gitu kan ya, secara berkeadilan, beretika, ya kan. Nah, syariah itu memberikan rambu, memberikan guidance, gitu, menariknya di situ. Dan guidance buat semua sebenarnya, karena ketika itu dilakukan maka terciptalah harmonisasi. Kita tahu bahwa di dunia bisnis yang namanya harmonisasi itu penting banget. Benar. Iya kan ya. Benar banget. Kita misalnya menghadapi sekarang dunia di mana era krisis ya. Kita nggak tahu nih besok dolar berapa gitu ya Mas Membi, itu pusing ya. Semua pengusaha sekarang pusing gitu kan ya. Nah, tapi kalau semuanya harmonis gitu kan, nggak ada sengketa. Kalaupun ada sengketa jelas gitu kan ya. Kemana solusi harus dicapai gitu kan ya. Maka yang diharapkan adalah output agregat lah dari sebuah society, kita bicara bangsa, negara, itu bakal jauh lebih besar. Betul. Itu sebenarnya. Jadi nggak hanya ini untuk umat Islam, enggak nih. Ini untuk humankind. Betul. Syariah for humankind. Betul. Gitu kan ya. Betul. Sehingga artinya tanggung jawab kita kan untuk menjadikan humankind ini human ya, kita hidup berdampingan secara baik ya. Karena memang tujuan, kalau dibalik lagi bahwa tujuan kita dilahirkan di bumi ini kan sebagai khalifah ya. Khalifah di muka bumi. Dan tugasnya adalah bagaimana mesejahterakan bumi. Gitu ya. Oke, menarik sekali Mas Bembi gitu kan, insight dari Mas Bembi, dari sharing Mas Bembi, karena ya harapan kita bersama sih sebenarnya bagaimana industri khususnya perbankan syariah ya
terus berkembang, nggak stagnan lagi gitu kan ya. Ya pertama yang saya lihat tadi ya, kita butuh kaderisasi ya. Iya, betul. Butuh kaderisasi. Betul. Jadi ya teman-teman yang mungkin tadi sempat hijrah gitu kan, atau ya hijrah tanda kutip ya. Hijrah tanda kutip ya, bukan hijrah ini ya. Iya. Sorry, hijrah tanda kutip. Betul. Jangan salah sangka nih ya. Tidak lagi misalkan berkecimpung di syariah ya coba kita bikin ide kita. Ya. Karena memang keberagaman itu adalah kekayaan. Betul. Mungkin ada yang sempat sekarang jadi buka buka usaha peternakan gitu. Benar, kan, bukan berarti syariah nggak bisa dijalankan di situ ya. Betul kan banget, ya? betul banget. Jadi yang penting tadi ada values tadi ya. Betul. Apa tadi Mas Bebi kasih kata tuh bahwa way of life gitu. Jadi kalau kita udah jadikan itu jadi way of life, maka ya yang 10% itu kecil lah gitu kan ya. Ya. Dengan secara bersama-sama ya sinergi, ini sinergi lah gitu kan. Kita melihatnya kita sebagai satu tim gitu. Oke, audiens, kita belum namakan nih audiens green flag-nya. Mungkin di episode 2 nanti kita akan bikin nama nih buat nama audiensnya apa gitu kan. Mungkin kita cukupkan dulu sharing kita dengan Mas Bembi Junior gitu kan ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini ada manfaatnya. Amin. Ya, karena kita tidak bermaksud untuk misalkan mendiskreditkan siapapun ya. Kita cuma mau mengajak nanti ayo kita bisa gitu kan ya. Betul. Asal kita kerja gitu kan. Betul banget Mas. Terima kasih Mas Bembi atas kehadirannya ya. Sama-sama Mas Fernanda. Jangan kapok, kita undang lagi dengan topik-topik lain gitu kan ya. Siap, insyaallah. Di Green Flag ID. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.